Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu fa in karihahu tarakahu. Al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dan karunia begitu besar. Kalau kita mengomongkan masalah nikmat, apa sih nikmat itu? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian sebagai wujud rasa syukur, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan kemudian bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita beristighfar dan bertobat kepada Allah atas semua dosa yang telah kita lakukan. Teriring doa, semoga dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita ini, kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam, sanjungan pujian kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah, untuk kejayaan Islam dan demi tegaknya kalimat Allah. Berkat kearifan dakwah beliau dan kemudian kegigihan daripada pengikutnya, sampailah Islam tersebar ke seluruh dunia dan sampailah kepada kita. Kemudian kita mengenal Allah, kemudian kita mengenal Rasulullah, kita kemudian mengenal Kitabullah, dan kita kemudian mengenal Dinullah. Ini adalah salah satu sesuatu yang paling kita yang paling berharga dalam kehidupan kita. Marilah kita rawat, kita jaga, dan kita pupuk, jangan sampai hilang daripada diri kita. Pada kesempatan singkat ini kami bawakan tema sederhana dan juga mungkin dengan pembahasan yang sederhana, yaitu tentang larangan untuk mencela daripada makanan. Saya mulai dari hadis yang sudah saya bacakan tadi di atas. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau berselera maka beliau memakannya, dan manakala beliau tidak berselera maka beliau meninggalkannya. Hadis muttafaqun alaih. Mungkin penilaian kita tentang makanan ini, kita berpikir mencela makanan cuma sebatas daripada enak dan tidak enak, dan kemudian menjijikkan daripada makanan tersebut. Tapi lebih dari itu, makanan itu manakala kita mengucapkan masih keasinan, masih kurang asin, masih manis dan kecut dan sebagainya, itu termasuk dalam cakupan daripada hadis tersebut. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, yaitu tidak mencela dari makanan itu adalah termasuk dalam adab daripada makan, dan juga tidak mencela makanan itu juga termasuk menolak daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan menyebut bahwa makanan tersebut masih lembek, terkasar, dan belum matang dan sebagainya. Ini umum yang sering kita dengar di masyarakat kita, tapi ini Rasulullah SAW tetap istiqomah untuk tidak mencela. Kalaupun makanan tersebut dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak tetap masih juga dikomentari. Nah, Rasulullah, pengecualiannya ada Rasulullah SAW, dia tidak pernah, sekalipun beliau
untuk mencela atau mengomentari makanan walaupun makan itu dalam kondisi normal. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu contoh Nabi SAW pernah dihidangkan sejenis daging yang namanya adalah dop. Dop itu adalah sejenis gurun pasir yang di Arab sana itu sebagai makanan ya, di sana sebagai makanan. Diriwayatkan ketika diceritakan Ibnu Abbas, beliau mendapat informasi dari Khalid bin Walid bahwasanya beliau pernah bersama Khalid dan Walid menemui Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah. Tetapi Maimunah ini juga bibi daripada Khalid bin Walid dan juga bibi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika sampai di rumah Maimunah, ada daging yang bernama dop itu kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak mau menyentuhnya. Kemudian Khalid bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah daging dop ini haram?" Rasul menjawab, "Tidak. Cuma kalau kita perhatikan jamaah Rasulullah ini adalah cuma tidak haram, tetapi di kampung saya tidak ada pernah melihat yang seperti ini." Seperti itu jamaah Rasulullah. Tapi kalau kita melihat sebagai seorang yang umum, barangkali mungkin ada komentar yang sekiranya mesti komentarnya miring, yaitu dengan mengatakan, saya jijik melihat daging seperti ini, dan kemudian ngeri melihatnya, dan kemudian saya enak seperti itu. Tapi Rasulullah tidak mengatakan seperti itu, cuma beliau mengatakan tidak pernah ada di kampung saya yang seperti ini. Mungkin untuk meniru beliau seperti ini tidak mungkin, tapi kita bisa jadikan Rasulullah SAW ini sebagai standar akhlak yang baik dan terpuji. Kalau kita akan meniru, walaupun tidak banyak, tentu kita harus banyak belajar. Karena dengan belajar kita akan mengetahui, ya. Dengan mengetahui begitu kita akan berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau, semua sunnah-sunnah beliau, dan kita bisa sebanyak mungkin untuk mengikutinya. Demikian, wallahu a'lam. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.